putih. Iya. Halo semuanya, saat ini aku berada di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat. Di video sebelumnya, aku tuh naik bus dari Blitar ke Bandung, naik busnya Rosalia Indah yang terbaru. Nyampe Bandung sekitar jam setengah 4 pagi. Asli, Bandung tuh dingin banget. Bahkan AC bus aja bisa kalah dingin dengan udara di luar ketika aku turun di bus di Terminal Cicahem. Numpang istirahat sejenak dan setelah ini aku akan melanjutkan perjalanan balik lagi menuju ke timur. Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di kota Bandung di salah satu coffee shop. Dan hari ini aku akan menuju ke Jogja. Naik sebuah moda transportasi yang dari rute Bandung ke Jogja ini kayaknya gak lazim. Yaitu kita akan naik pesawat. Pesawatnya itu Susi Air, pesawat kecil yang baru saja buka rute dari Bandung menuju ke Jogja dengan pesawat Cessna teman-teman. Keberangkatan siang merupakan alternatif kalau kalian tiba-tiba siang masih ada acara, terus sore harus ada di Jogja. Dia keberangkatannya jam 13.50 dan nyampe sana kurang lebih sekitar jam setengah 4 sore. Ini sekarang masih jam 11.56, belum jam 12, tapi aku udah di WA sama Susi Air Bandung kalau check-innya udah dibuka. Kita diantar sama Mas Wisnu. Terima kasih atas bantuannya selama di Bandung. Tadi dijemput turun dari Rosalia, terus sekarang ditemenin. Yang penting nggak kapok main ke Bandung. Siap, aman. Karena Bandung itu biarpun cuacanya panas kayak gini, tapi udaranya nggak panas. Iya, dingin yo, enak yo. Dingin, apalagi di rumah sampean tadi, wah enak banget. kedinginan aku tadi. Oke, langsung ke Bandara Husein ya. Ayo. Dari sini jaraknya berapa menit? Paling kalau jam segini, jam 12 kurang 5, paling nyampe sana setengah 1 lah. Setengah 1 ya? Ya. Aman. Perjalanan menuju ke Bandara Husein ini cuacanya cerah, langit biru tanpa awan. Sekilas tuh kayak panas banget ya. Tapi ini tuh sejuk teman-teman. Emang sih akhir-akhir ini tuh terutama di Pulau Jawa lagi musim dingin. Ada yang bilang efek apelion di mana bumi berada di titik terjauh dengan matahari yang biasa terjadi di bulan Juli. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa ini pertanda masuk musim kemarau kalau orang Jawa bilang bedideng. Dan juga langit yang sangat cerah mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer pada saat malam hari. Lagi enak-enaknya menikmati suasana Bandung, udah nyampe aja nih di Bandara Husein Sastra Negara. Sebagai informasi tambahan buat kalian ya, bandara ini tuh udah lama ada sejak zaman Hindia Belanda. Dulu tuh namanya Lapangan Terbang Andir. Dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bandara ini diambil alih oleh Angkatan Udara Republik Indonesia sebagai pangkalan militer. Dan memulai penerbangan komersial pada tahun 1973. Saat ini Bandara Husein Sastra Negara dikelola oleh TNI Angkatan Udara sebagai pangkalan militer. Lokasinya yang berada di tengah-tengah kota Bandung membuat mobilisasi masyarakat Bandung semakin mudah untuk mengakses transportasi udara. Tapi itu dulu. Oh, iki bandara nih. Sepi banget yo. Ya, ada penerbangan selain ini. Berarti cuma Susi tok. Kayak Citylink kan nggak ada. Iya mas. Iya kayaknya. Bu ini dia masuk yo. Kono. Keberangkatan domestik. Nah, ini. Oke. Mas, terima kasih banyak udah Sama-sama. mau direpotin selama di Bandung. Santai pokoknya. Kalau main ke Bandung kabarin aja. Oke, Kalau siap. mau nginep boleh, nanti di rumahku enak adem. Oke, di atas gunung ya. Yoi. Oke. Yes, aku tak masuk dulu ya. Yuk. Yuk, salam. Hati Mas. Halo, Bus. Asli ini nggak kayak bandara, cuy. Ini pada bandara di tengah kota Bandung loh.
Sekarang kita menuju ke dalam ya. Dan ini adalah kali pertama aku menginjakan kaki di Bandara Husein Sastra Negara. Nah ini nih, kita akan naik pesawat Susi Air nih teman-teman. Dengan rute barunya dari Jogja ke Bandung ataupun sebaliknya. Nah dari Bandung itu 14.00. Tadi aku lihat di web sih 13.50 maju. Harganya tuh 1.750.000. Ini kayaknya harga paling mahalnya Susi Air deh, 1,75. Dan untuk Susi Air ini di sini juga ada penerbangan dari Halim menuju ke Bandung. Ada dari Halim Jakarta, ini Jakarta Bandung naik pesawat Susi Air itu bisa. Harganya 500 ribuan kalau nggak salah. Dan juga ada dari Bandung ke Pangandaran juga. Senin, Rabu, sama Jumat. Itu ada 3 kali keberangkatan Susi Air dari sini. Yaitu yang paling pagi itu tujuan ke Halim, Jakarta. Lalu Pangandaran jam 13.30 sama yang terakhir ke Jogja. Oke, sepi banget nih cuy. Aku kok punya feeling bahwa hari ini tuh penumpangnya Susi Air yang tujuan ke Jogja kok cuman aku doang ya. Oke, kita langsung aja masuk ke keberangkatan domestik. Sepi banget. Hah? Lewat mana ki berarti ki? Oke. Dari dalam disuruh lewat samping teman-teman ternyata. Oh, lewatnya sini. Ya, bukan. Oh, ternyata di sini teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk. Nah, ini ke ruang check-in-nya. Oh, ada juga selain aku teman-teman. Kita lihat hari ini ada apa aja. Oh, ada Wings Air juga ternyata. Tujuan ke Jogja pagi jam 7. Ada 2 tujuan ke Cijulang Nusa Wiru tuh Pangandaran jam 13.30. Kita 20 menit kemudian. Mau check in atas nama Andriawan. Ya, boleh dibantu ya tiket dan juga kartu identitasnya. Oke, sebentar ya. Barangnya ditimbang dulu. Tas. Ini juga gak? Iya. Boleh kita panggil sebelah sini Bapak. Kita ada free 10 kilo untuk bagasi, 5 kilo untuk hand carrying bisa dibawa ke atas. Oh gitu, oke. Aman ya berarti ini ya? Ini nggak ditimbang-timbang dulu mas? Iya, habis ini bapaknya ditimbang karena kita ada bagian balance. Oh gitu? Nah, jadi berat badan juga harus ditimbang. Oh gitu ya? Oke. Hari ini yang ke Jogja berapa orang mas? Kebetulan hari ini kita ada 2 penumpang Bapak. Oh. Sama ibunya untuk Jogja. Oh gitu? Ya, oke baik. Mas kalau request di belakangnya pilot boleh nggak? Bisa Bapak. Kita untuk seatnya itu bisa dibantu dengan apa namanya? Nah, kursi yang kosong dulu. Oh gitu? Jadi random aja duduknya. Oh gitu? Oke baik. Boleh diambil? Oke siap. Diambil. Bismillah. Bapaknya boleh naik sebelah sini. Oh. Tadi memberat balonnya. Oh gitu? Ya. Ini harus lepas? Enggak apa-apa Bapak dipakai. Pakai aja ya? Pratikto ya, Iya. tujuan Yogyakarta. Bapaknya boleh duduk sebelah sana, nanti kalau sudah bisa kita di infoin. Oh gitu? Oke. Terima Itu ruang kasih. tunggunya di sini? Ya, betul. Di sini tuh selain Susi Air apa? Selainnya ada apa aja mas? Kebetulan untuk di Bandara Husein sendiri itu cuma ada penerbangan Susi Air sendiri aja. Susi Air? Itu Wings itu? Gimana Bapak? Yang Wings itu jalan juga? Wings itu nggak jalan sih, itu mungkin info lama. Oh gitu? Berarti cuman Susi Air doang? Betul, Susi Air doang. Oh. 3 rute, ada rute Bandung-Jakarta, Bandung-Pangandaran, sama Bandung-Yogyakarta. Bandung Pangandaran yang paling pagi itu yang Bandung Jakarta ya? Jam 8 itu ya? Jam 8. Oke. Tarifnya untuk yang Jakarta, Bandung-Jakarta itu 590 sekian gitu. Iya. Kalau untuk yang Yogyakarta 700 untuk sekarang ya. Iya. Yang Bandung Pangandaran 700 sekian. Kalau untuk yang Yogyakarta bisa dilihat di sini. Oh, berarti yang Yogyakarta ini yang penerbangan dengan tarif paling mahalnya Susi Air dong harusnya? Betul, karena lebih dari 1 jam, lumayan jauh gitu. Oh, selain yang perintis loh ya? Iya, betul. Tapi seru juga nih dicoba. Pengalaman lah. Lain juga, misalkan orang siang masih di Bandung, pengen langsung ke Jogja kan, ngejarnya pakai pesawat ini. Senin, Rabu juga dan Jumat. Oke, terima kasih ya. dengan senang hati. Yuk. Kalau aku lihat Bandara Husein Bandung sekarang tuh sayang banget ya, sepi gitu, hanya melayani 1 maskapai aja yaitu Susi Air. Sebelum pemindahan penerbangan di Bandara Kertajati, bandara ini tuh melayani 8 jalur penerbangan aktif dengan rute-rute basah seperti Denpasar, Medan, Balikpapan, bahkan Singapura dan Kuala Lumpur yang dilayani oleh pesawat bermesin jet seperti Airbus A320.
Hadirnya Bandara Kertajati bukan membuat keadaan membaik, tapi malah memperparah kondisi dengan memindahkan seluruh penerbangan dari Hussein ini ke Kertajati yang jaraknya dari Bandung aja sekitar 2 jam perjalanan. Masyarakat Bandung lebih memilih ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng sana. Sama-sama jauhnya tapi penerbangan lebih ramai, otomatis jadwal lebih fleksibel, serta harga bisa lebih murah. Oh, di sini juga ada yang nunggu. Ditutup ternyata yang di sini teman-teman. Jadi harus lewat pintu yang biasa. Oke, kita muter-muter. Ini bandaranya kayak bandara pribadi ya. Jadi yang nunggu ini ada 1, 2, 3 ini tujuan ke Pangandaran, dan satu yang di ujung itu tujuannya ke Jogja sama kayak aku. Ya, agak unik sih. Orang-orang yang memilih naik pesawat cuman Bandung Jogja itu agak aneh. Dan ini adalah boarding passnya. Ya, namanya tipu lagi, Andrian. 9 Juli 2025 dari Bandung jam 13.50, Jogja 15.20. Bandaranya sepi banget. Ini kita juga dapat label bagasi. Nah, ini Susi Air nomor 4, dan juga ada label hand luggage nih teman-teman. Ini kayak misalkan yang tas kecil gitu dikasih label kayak gini. Bismillah, terbang naik pesawat kecil lagi. Jadi ini pesawatnya masih belum landing. Berangkat dari Jogja ini jam 12.00. Nah, sekarang berarti udah ada di udara. Tiba 13.30, nanti balik lagi ke Jogja itu jam 14.00. Nunggu pesawatnya landing dulu infonya. Habis inilah kita baru boleh masuk, scan bagasi, X-ray di sana, lalu kita akan menuju ke ruang tunggu. Jadi biar gak terlalu lama di dalam sana. Tak mau ke toilet dulu lah. Toiletnya ada di sini teman-teman. Lumayan bersih sih, dipisah antara cowok dan cewek. Yang cewek warnanya pink, yang cowok warnanya biru. Ini yang unik, ada beberapa kayak pepatah gitu dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan ini huruf apa ya? Buat teman-teman yang tahu, ini kayaknya huruf kayak semacam kalau di Jawa tuh aksara Jawa, mungkin aksara Sunda mungkin ya. Ini bahasa Sundanya, ini bahasa Indonesianya. Ditempatin di atasnya urinoir. Jadi sambil pipis sambil baca pepatah. Boleh juga sih idenya. Teman-teman, ini sekarang jam 1, kita dipersilakan untuk masuk ke dalam. Udah selesai cek bagasi di sini. Nah, kita tunggu di sini teman-teman. Katanya bisa sih di atas, cuman di atas itu dimatiin lampunya. Penghematan mungkin ya, karena kan yang naik juga nggak begitu banyak. Terus kita tunggu di sini aja, nanti habis ini berangkat. Oke, oh ada air minumnya juga, kita dikasih air minum nih teman-teman. Ya, kayak bertamu di rumah orang ya. Oke, duluan ya. Ya. Oke. Jadi ternyata penumpang yang ke Jogja dipersilakan berangkat terlebih dahulu teman-teman. Dari mana naiknya ya? Dari sini kayaknya. 13.50. Jogja ya? Iya, betul. Jogja. Oke, siap. Iya. Bentar. Misi. Nah, ini persiapan berangkat teman-teman. Yang tujuan ke belum ada yo. Yang tujuan ke Pangandaran. Cuman aku doang nih. Ini adalah suasana bandara di Hussein Sastra Negara Bandung. Dulunya ini ramai teman-teman. Cuman setelah ada penerbangan dari Kertajati semua diarahkan ke sana, tapi malah Kertajatinya sekarang yang cuman ngelayani satu penerbangan di rute mana, Scoot Airlines yang ke Singapura. Nah, ini pesawat kita nih teman-teman, PKVVM. Oke lagi. Siap. Ya, saya di depan boleh? Ini sebelumnya flight kemana mas? Dari Jogja. Jogja? Ya, berarti startnya emang dari Jogja dari hari ini? Hari ini startnya siang. Oke, siap. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi kak? Ya, cuman berdua. Penerbangan Susi SC581 menuju Bandara Udara di Victory Sleman, Yogyakarta. Penerbangan ini menempuh waktu selama 1 jam dan 20 menit. Penerbangan ini bebas asap rokok. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di depan dan 2 di belakang. Kami mohon untuk tetap memakai sabuk pengamanan dan selama penerbangan.
Jaket pelampung tersedia di bawah kursi Anda, dan kami mohon untuk membaca kartu keselamatan yang tersedia di kantung kursi di depan Anda. Terima kasih telah terbang bersama Susi Air. Di mana berangkat. Pesawat berjalan menuju ke runway dan bersiap untuk take off. Dan ini adalah pengalaman keduaku naik pesawat kecil Susi Air kayak gini. Penerbangan pertama kalau teman-teman ingat, ketika itu aku ikut penerbangan perintis dari Jember ke Sumeneb Madura. Kala itu tarifnya murah banget teman-teman, kurang lebih sekitar 242.000 dengan waktu penerbangan kurang dari 1 jam. Kok bisa murah? Nah, karena untuk penerbangan perintis itu disubsidi oleh negara. Dan yang aku naiki ini adalah tarif asli alias penerbangan komersilnya Susi Air. Kalau aku telusuri sih, ini kayaknya penerbangannya Susi Air yang reguler yang paling mahal deh teman-teman, yaitu Rp1.750.000. Dengan jarak kalau ditarik garis lurus dari Bandung Husein Sastra Negara ini ke Bandara Adi Sucipto Jogja kurang lebih sekitar 325 km. Inilah salah satu keunggulan pesawat berbadan kecil. Gak perlu landasan panjang, gak perlu kecepatan tinggi untuk bisa terbang. Makanya maskapai Susi Air yang sebagian besar pesawatnya Cessna kayak gini, itu melayani penerbangan perintis di bandara-bandara kecil yang runway-nya itu gak terlalu panjang teman-teman. Tapi minusnya ketika pas take off itu guncangannya agak-agak bikin ngeri sih. Tapi overall nggak masalah sih. Posisiku berada di belakangnya pilot. Kalau aku lihat pilotnya tenang, aku juga tenang.
Pesawat Cessna ini terbangnya nggak bisa tinggi kayak pesawat jet komersial yang sering kita jumpai kayak Airbus A320 maupun Boeing 737. Makanya selama penerbangan ini kita bisa menikmati pemandangan pegunungan dengan jelas di Bandung Timur. Apalagi nanti pas masuk wilayah Jawa Tengah, kita akan terbang rendah di sekitaran garis pantai. Ketinggian terbangnya sih sekitar 10 ribuan kaki atau sekitar 2 ribuan meter di atas permukaan laut. Dan kecepatannya sekitar 110 knot atau hampir 300 km per jam di darat. Ngomong-ngomong, ini pilotnya asik juga ya. Tahu aku bikin konten, ditunjukin view-view yang menarik untuk direkam. Apa? Kawah putih. Kawah putih? Iya. Oh iya iya iya. Masih nggak nyangka sih, ternyata ada loh market orang-orang yang naik pesawat di rute Bandung-Jogja dengan tarif Rp1.750.000 ini. Seperti yang kita tahu semua ya, rute Bandung-Jogja itu bukanlah rute perintis yang susah akses transportasi kayak di Papua dan kepulauan-kepulauan lainnya. Tapi ini rute komersial dengan tingkat mobilitas masyarakatnya yang tinggi. Pilihan moda transportasinya pun juga beragam dengan tarif yang tergolong murah. Misalkan bus malam mulai dari Rp190.000 pun udah include servis makan. Atau kereta api dengan harga mulai dari Rp80.000 hingga Rp500.000 juga tersedia. Naik turun di tengah kota dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 6-8 jam perjalanan. Tapi Susi Air dengan percaya diri membuka rute ini dengan tarif yang menurutku cukup mahal, yaitu 1,75 juta. Emang sih operasional pesawat itu nggak murah. Spare part semua dari luar negeri, pembayarannya melalui USD. Posisi rupiah sekarang pun juga lemah terhadap dolar. Ditambah lagi kapasitas penumpang pesawat ini hanya 12 orang aja. Ya wajar sih tarifnya sekitar 1,7 include pajak dan segala macem. Buat yang tanya pesawat ini tuh ada AC-nya nggak? Jawabannya ada, berarti suplai oksigen juga ada. Nah buat teman-teman yang belum tahu, semakin tinggi kita terbang, kadar oksigen itu akan semakin tipis. Kala itu aku pernah belajar mengendarai pesawat kecil kayak pesawat latih gitu lah ya. Itu tanpa AC, jadi nggak ada suplai oksigen teman-teman. Dengan pesawat itu kita nggak boleh terbang terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi kadar oksigennya tipis, efeknya bisa ngantuk dan parahnya bisa pingsan. Nah ini pasti ketinggian sekitar 10.000 kaki kok aku jadi ngantuk banget ya. Ya wis lah, aku tak tidur aja. Dan bangun-bangun di sebelah kanan udah garis pantai. Wah, ini berarti kita udah lumayan deket nih ya. Dan di sebelah kiri ini ada jalur kereta api. Tapi sayangnya dari aku bangun sampai mau nyampe ke Jogja nggak kelihatan kereta yang lewat. Nah ini ada beberapa stasiun nih. Kalian bisa nebak gak itu stasiun apa? Tulis di kolom komentar ya.
Setelah melewati Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo, ini kan saatnya kita akan persiapan landing. Tapi pilot memberitahu kita bahwa kita akan mengalami sedikit turbulensi atau goncangan karena sebelum turun di Jogja ini ada awan yang lumayan tebel yang harus kita lewati. Wah, siap-siap nih. Sampai petugas kami membukakan itu. Terima kasih telah terbang pertama. Traffic. Alhamdulillah. Turunnya lewat belakang ya, Mas? Ya, harus lewat belakang. Oke. Ntar nanti pintu dibuka sama petugas. Ini habis ini terbang kemana lagi, Mas? Ini sudah, Mas. Hari ini cuma Bandung PP. Oh. Nanti hari Jumat insya Allah ke Karimun, Hah? Semarang, Karimun, Jogja, terus Bandung, Jogja. Oke. Ini dengan Mas siapa ini? Fauzan. Fauzan. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Agak anu tadi yo. Pas kena awan agak ngeri dikit. Terus terima kasih ya Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Bayu. Oke, ini berarti istirahat ini. Iya,
Oke. Itu juga sushi? Ya, namanya Piaggio Avanti, tapi dia lagi bawa Medivac. Medivac itu apa? Itu pasien. Oh, pasien. Itu kayak private jet-nya gitu? Ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Monggo. Kita lihat dulu teman-teman. Yuk. Oke. Jadi ditutup dulu. Dibuka ketika pas mau terbang. Alhamdulillah teman-teman, ini sekarang aku udah berada di Yogyakarta kembali di Bandara Adi Sucipto, bandara yang dekat banget dengan pusat kota Jogja. Berbeda dengan YIA yang jaraknya dari pusat kota sampai ke YIA itu memakan waktu 1,5 hingga 2 jam kalau pas keadaan siang hari gini. Kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin nggak ada seminggu, aku flight dari Jakarta Halim menuju ke sini juga naik maskapai baru Fly Jaya. Teman-teman bisa lihat videonya ya, asik banget sih naik pesawat turun di sini itu, karena di depan sana udah ada yang namanya akses KRL. Oke. Bandaranya sepi karena cuman ini doang sih. Tadi pagi Fly Jaya. Ini adalah tempat pengambilan bagasinya. Kayaknya nggak ada yang bawa bagasi deh. Penumpang juga cuma 2. Ini atapnya motifnya batik kawung cuy. Ini dulu sebelum ada YIA, ini tuh overcrowded. Tapi sekarang setelah ada YIA, semua diarahin ke Kulon Progo. Jadi ini sepi. Tapi malah enak gini sih. Sepi dan aksesnya tuh deket dengan KRL menuju ke tengah kota. Masih ada backdropnya Fly Jaya yang kemarin inaugural dari Halim ke Jogja Adi Sucipto ini. Lalu kita lihat hari ini kedatangannya ada Citylink jam 15.05. Perkiraan 15.40. Oh, masih belum landing. Kalau yang udah landing itu Susi Air 15.20 dan juga Fly Jaya KS 106 dari Halim. Kalau Fly Jaya itu sehari ada 2 kali keberangkatan dengan rute Halim ke Jogja ini ataupun sebaliknya. Nah, seperti ini teman-teman, Bandara Jogja enak gitu. Nah, kemarin pas aku naik Fly Jaya kan mau ke stasiun lewat luar. Sekarang aku mau ke stasiun itu lewat dalam sini. Nah, lewat bawah. Dengan waktu terbang kurang lebih sekitar 1 jam 12 menit dari Bandung ke Jogja, ini menjadikan penerbangan komersial paling jauhnya Susi Air ya. Biasanya kan Susi Air itu melayani kota-kota yang terpencil gitu kan. Nah ini enggak, ini dia komersil teman-teman, dari Bandung ke Jogja, yang mana 2 kota itu merupakan kota besar. Seperti yang kita tahu, Susi Air itu kan spesialisnya kan perintis kayak di Papua. Terus kemarin aku nyoba di Jember, Sumeneb, lalu Sumeneb ke kepulauan-kepulauan kecil gitu kan. Dan ini tarifnya tuh lumayan mahal, 1.750.000-an. Terus dia juga buka rute baru ke Karimun Jawa. Kalau Karimun Jawa kan ini kan lagi musim ombak gede, takut nyebrang pakai laut, pakai udara, bisa dari sini maupun bisa dari Semarang, itu masih masuk akal. Tapi kalau Jogja Bandung yang mana kereta api pun mungkin sekitar 6 jam, harganya pun juga sekitar 400, 500 gitu. Ini kalau orang naik ini tuh memang bener-bener orang yang ngejar waktu teman-teman, atau orang yang cari pengalaman kayak aku. Overall dengan harga segitu mahal sih teman-teman. Tapi kalau kita ngejar waktu, bener-bener butuh, sore udah nyampe di Jogja, terutama di pusat Jogja, solusinya adalah Susi Air. Berangkat setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat 3 kali seminggu dari Busen, tengah kota juga, sampai ke Jogja Adi Sucipto. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.